Adakah kamu merasa salah tempat di dunia yang menuntutmu untuk selalu bersuara? Di tengah rapat yang riuh, di lini masa media sosial yang penuh opini, atau bahkan dalam percakapan santai yang terasa seperti sebuah kompetisi. Kamu punya pemikiran, kamu punya ide, tapi ada sesuatu di dalam dirimu yang menahanmu untuk tidak selalu ikut berteriak. Lalu, dunia melabelimu pemalu, antisosial, tidak percaya diri, atau mungkin tidak cukup pintar. Dan bagian terburuknya, terkadang, kamu mulai mempercayai label itu. Kamu mulai melihat keheninganmu sebagai sebuah kekurangan, sebagai dinding yang memisahkanmu dari dunia. Bagaimana jika aku katakan padamu, bahwa keheninganmu bukanlah dinding, melainkan sebuah benteng? Bagaimana jika di dalam diam itu tersimpan sebuah kekuatan super yang sering diabaikan oleh dunia yang bising? Video ini bukan panduan untuk menjadi lebih banyak bicara. Ini adalah sebuah perjalanan ke dalam, untuk menemukan, memahami, dan menguasai seni berdiam diri. Kita akan membongkar kekuatan tersembunyi yang hanya dimiliki oleh mereka yang memilih untuk tidak selalu bersuara. Ini adalah validasi untukmu, sang pendiam. Kekuatanmu nyata, dan sudah saatnya kamu mengakuinya. Mari kita lihat sekeliling kita. Dunia modern adalah sebuah panggung raksasa yang merayakan kebisingan. Kesuksesan seringkali diukur dari seberapa sering seseorang tampil, seberapa lantang suaranya, dan seberapa banyak pengikutnya. Kita hidup dalam ekonomi perhatian, di mana setiap detik kita dibombardir oleh informasi, notifikasi, dan tuntutan untuk merespons. Ini menciptakan sebuah tekanan yang luar biasa, terutama bagi jiwa yang lebih tenang. Kamu merasa harus punya opini tentang segalanya. Kamu merasa harus cepat bereaksi agar tidak dianggap ketinggalan. Konsekuensinya jika kita terus-menerus memaksakan diri untuk ikut dalam permainan ini, kelelahan mental, kecemasan, dan yang paling berbahaya, kita kehilangan koneksi dengan suara kita yang paling otentik. Kita menjadi gema dari suara orang lain, bukan sumber dari suara kita sendiri. Urgensinya jelas, di tengah dunia yang semakin bising, kemampuan untuk berdiam diri bukan lagi sekadar pilihan gaya hidup, melainkan sebuah keterampilan bertahan hidup yang krusial. Ini adalah cara kita mengisi ulang energi, menemukan kejernihan, dan membuat keputusan yang benar-benar berasal dari diri kita, bukan dari tekanan lingkungan. Mengabaikan seni ini berarti membiarkan dunia luar mendikte siapa dirimu. Akar masalahnya lebih dalam dari sekadar dunia yang berisik. Akar masalahnya adalah kesalahan fundamental dalam cara kita memaknai kontribusi dan kecerdasan. Sejak di bangku sekolah, kita diajarkan bahwa anak yang pintar adalah yang paling sering angkat tangan. Di dunia kerja, yang dianggap pemimpin adalah yang paling dominan dalam rapat. Kita secara keliru menyamakan berbicara dengan bertindak dan diam dengan ketidakpedulian. Ini adalah mitos terbesar yang harus kita hancurkan. Mitos bahwa, untuk terlihat, kamu harus bersuara. Perspektif baru yang ingin aku tawarkan adalah ini, diam bukanlah sebuah kekosongan. Diam adalah sebuah ruang yang terisi penuh. Ia terisi dengan pengamatan, dengan pemikiran yang mendalam, dengan strategi, dan dengan energi yang tersimpan. Diam bukanlah tindakan pasif, melainkan sebuah pilihan aktif yang sangat strategis. Orang yang banyak bicara mengisi ruang dengan suara mereka. Orang yang diam mengisi ruang dengan kehadiran mereka. Dan seringkali, kehadiran yang tenang jauh lebih berpengaruh daripada suara yang paling keras sekalipun. Kekuatanmu tidak terletak pada volume suaramu, tapi pada kedalaman pemahamanmu. Dan pemahaman itu lahir dari keheningan. Izinkan aku memperkenalkanmu pada Lina. Mungkin kamu akan menemukan sedikit dari dirimu dalam kisahnya. Lina adalah seorang desainer grafis yang brilian di sebuah agensi periklanan. Karyanya berbicara dengan sendirinya, elegan, cerdas, dan selalu tepat sasaran. Namun,
Lina sendiri adalah pribadi yang pendiam. Kehidupan profesionalnya adalah sebuah paradoks. Di depan layar komputernya, ia adalah seorang dewi kreatif. Tapi di ruang rapat, ia seolah menghilang. Dalam sesi brainstorming, ide-ide berlompatan seperti bola pingpong. Rekan-rekannya yang lebih vokal akan saling sahut, mempresentasikan ide mereka dengan penuh semangat. Lina punya ide yang seringkali lebih matang, tapi ia butuh waktu untuk merumuskannya dengan sempurna. Saat ia merasa siap, momentumnya sudah lewat, diskusi sudah beralih ke topik lain. Ia sering pulang kerja dengan perasaan frustrasi, ide-idenya yang cemerlang terkunci di dalam kepalanya. Konflik puncaknya terjadi saat agensi menangani klien terbesar mereka tahun itu. Proyeknya sangat menantang dan butuh sebuah ide kampanye yang benar-benar segar. Dalam rapat perdana, semua orang bersemangat. Berbagai ide dilemparkan, kebanyakan adalah variasi dari formula lama yang aman. Lina punya satu konsep yang radikal, sebuah pendekatan yang berisiko tapi ia yakini akan sangat berhasil. Ia bisa merasakannya di dalam hatinya. Tapi keraguan merayapinya. Bagaimana jika mereka menertawakanku? Bagaimana jika ini terlalu aneh? Ia memilih diam. Salah satu ide yang paling aman dan konvensional akhirnya dipilih oleh tim. Efek dominonya terasa menyakitkan. Beberapa minggu kemudian, klien menolak proposal pertama mereka. Terlalu biasa, tidak ada yang baru, kata mereka. Tim panik, suasana menjadi tegang. Lina merasa terhimpit oleh penyesalan yang luar biasa. Diamnya bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah kesalahan yang merugikan semua orang. Kepercayaan dirinya anjlok. Ia mulai meragukan nilainya di tim itu, bahkan kariernya. Di tengah kekacauan itu, direktur kreatifnya, seorang pria tua bijaksana yang juga tak banyak bicara, memanggilnya ke ruangannya. Ia tidak marah. Ia hanya menatap Lina dan berkata, "Aku melihat caramu menatap papan tulis di rapat waktu itu, Lina. Aku tahu ada sesuatu di kepalamu. Sesuatu yang tidak kamu katakan." Lina akhirnya menceritakan idenya yang terpendam, dengan suara terbata-bata. Sang direktur mendengarkan dengan saksama. Setelah Lina selesai, ia tersenyum tipis. "Idemu brilian," katanya. Tapi kekuatan ide tidak ada gunanya jika ia tetap berada di dalam sangkarnya. Kamu salah memahami diammu. Kamu menggunakannya sebagai tempat persembunyian, padahal seharusnya kamu menggunakannya sebagai tempat untuk mengisi amunisi. Pelajaran kuncinya menghantam Lina seperti kilat. Realisasinya adalah, diamnya selama ini bukanlah kekuatan, karena ia lahir dari rasa takut, bukan dari pilihan strategis. Kekuatan sejati lahir saat diam digunakan sebagai alat untuk mengamati, menunggu momen yang tepat, dan kemudian berbicara dengan dampak yang maksimal. Sejak hari itu, Lina tidak berusaha menjadi lebih banyak bicara. Ia belajar menjadi seorang pendiam yang strategis. Kisah Lina adalah jembatan menuju pemahaman 5 seni agung dalam berdiam diri. Ini bukan sekadar teori, ini adalah praktik yang bisa kamu latih untuk mengubah keheninganmu dari kelemahan menjadi senjata pamungkas. Bab pertama, diam adalah ruang untuk mengamati. Apa ini? Ini adalah seni menggunakan keheninganmu bukan untuk melamun, tetapi untuk memindai lingkungan sekitarmu dengan tajam. Saat orang lain sibuk berbicara, kamu sibuk menyerap informasi yang tak terucap. Mengapa ini penting? Karena komunikasi manusia, lebih dari 80% adalah nonverbal. Seorang pengamat yang ulung bisa membaca bahasa tubuh, menangkap perubahan nada suara, merasakan dinamika kekuasaan dalam sebuah ruangan, dan memahami apa yang sebenarnya orang pikirkan, bukan hanya apa yang mereka katakan. Ini memberimu keuntungan informasi yang luar biasa. Bagaimana melatihnya? Mulailah dengan latihan kecil. Saat kamu berada di kafe atau transportasi umum, alih-alih menatap ponsel, amati orang di sekitarmu.
Coba tebak hubungan mereka atau suasana hati mereka hanya dari gestur dan interaksi tanpa suara. Dalam rapat berikutnya, fokuskan 50% perhatianmu pada apa yang dikatakan, dan 50% pada bagaimana itu dikatakan dan siapa yang bereaksi. Kamu akan terkejut dengan apa yang kamu temukan. Bab kedua, diam memberi kendali atas reaksi. Apa ini? Ini adalah kemampuan untuk menciptakan jeda antara stimulus apa yang terjadi padamu dan respons reaksimu. Diam adalah tombol jeda dalam hidup. Mengapa ini penting? Reaksi spontan seringkali didorong oleh emosi sesaat, amarah, ego, atau rasa tidak aman, dan hampir selalu berujung pada penyesalan. Dengan berdiam diri sejenak, kamu memberi kesempatan bagi bagian otakmu yang lebih rasional untuk mengambil alih. Kamu beralih dari bereaksi menjadi merespons. Kekuatan terbesar bukanlah memenangkan argumen, melainkan memilih untuk tidak terlibat dalam pertarungan yang tidak perlu. Ingat pepatah Arab kuno, bicaralah hanya jika kata-katamu lebih indah daripada diam. Bagaimana melatihnya? Latih aturan 3 detik. Setiap kali kamu merasakan dorongan kuat untuk merespons sesuatu yang provokatif, baik itu komentar menyebalkan atau email yang menjengkelkan, hitung sampai 3 dalam hati sebelum mengetik atau berbicara. Gunakan 3 detik itu untuk bertanya pada dirimu, apakah respons ini perlu? Apakah akan memperbaiki situasi? Seringkali, jawabannya adalah tidak. Bab ketiga, diam menyimpan energi. Apa ini? Memahami bahwa energimu, baik sosial maupun mental, adalah sumber daya yang terbatas. Setiap percakapan yang tidak perlu adalah kebocoran energi. Diam adalah cara menutup kebocoran itu. Mengapa ini penting? Di dunia yang menuntut kita untuk selalu on, banyak orang menghabiskan energi mereka untuk hal-hal sepele, gosip, perdebatan tak berujung di media sosial, atau sekadar mengisi keheningan yang canggung. Seorang pendiam yang strategis menyimpan energinya. Mereka mengalihkannya untuk berpikir mendalam, berkarya, atau menyiapkannya untuk momen penting di mana suara mereka benar-benar dibutuhkan. Saat yang lain kelelahan, kamu justru berada di puncak kekuatanmu. Bagaimana melatihnya? Audit energimu selama seminggu. Perhatikan interaksi atau aktivitas mana yang paling menguras tenagamu dan mana yang memberimu energi. Beri dirimu izin untuk melewatkan percakapan yang sia-sia. Kamu tidak wajib memiliki opini tentang setiap topik. Katakan, "Aku belum punya pemikiran tentang itu," adalah sebuah kalimat yang sangat kuat. Bab keempat, diam membangun aura misteri dan pengaruh. Apa ini? Prinsip kelangkaan. Sesuatu yang langka selalu dianggap lebih berharga. Saat kamu tidak banyak bicara, setiap kata yang kamu ucapkan secara otomatis memiliki bobot lebih. Mengapa ini penting? Orang yang terus-menerus berbicara membuat dirinya mudah ditebak. Sebaliknya, seseorang yang tenang dan mengamati membuat orang lain penasaran. Apa yang sedang ia pikirkan? Keheninganmu menciptakan ruang bagi orang lain untuk memproyeksikan kecerdasan dan kedalaman pada dirimu. Ini adalah bentuk pengaruh yang halus namun sangat kuat. Saat kamu akhirnya berbicara, semua orang akan mendengarkan, karena mereka tahu itu pasti penting. Bagaimana melatihnya? Ini bukan tentang menjadi misterius dengan sengaja. Ini tentang menjadi otentik pada sifat alamimu. Dalam sebuah diskusi kelompok, jangan merasa tertekan untuk menjadi orang pertama atau kedua yang berbicara. Dengarkan semua pendapat terlebih dahulu. Sintesiskan. Lalu, sampaikan pandanganmu yang sudah terinformasi oleh semua perspektif. Kamu tidak hanya akan terdengar lebih bijaksana, tetapi juga akan dihormati sebagai penengah. Bab kelima, diam adalah bentuk kekuatan diri. Apa ini? Ini adalah puncak dari seni berdiam diri. Menemukan kenyamanan dan kepuasan dari dalam dirimu sendiri, tanpa memerlukan validasi dari kebisingan dunia luar. Mengapa ini penting? Banyak orang berbicara karena mereka takut akan keheningan.
Mereka takut jika mereka diam, mereka akan dianggap tidak ada. Kebutuhan akan validasi eksternal ini membuat mereka rapuh. Sebaliknya, seorang pendiam yang telah berdamai dengan dirinya sendiri menemukan kekuatan dalam kesendirian. Keheningan bukanlah kesepian, melainkan kesempatan untuk berdialog dengan diri sendiri. Harga dirimu tidak ditentukan oleh tepuk tangan orang lain. Bagaimana melatihnya? Jadwalkan waktu diam setiap hari. Bisa 15 menit di pagi hari tanpa gangguan gawai, hanya kamu dan pikiranmu. Lakukan aktivitas soliter yang kamu nikmati, membaca, berjalan-jalan di alam, atau sekadar duduk merenung. Latih dirimu untuk merasa utuh bahkan ketika tidak ada seorang pun yang memperhatikan. Kekuatan sejati adalah saat kamu tetap merasa berarti, bahkan di dalam ruangan yang kosong. Musik kembali menjadi tenang dan menggugah, seperti di awal. Dunia mungkin tidak akan pernah berhenti berisik, tapi kamu tidak perlu ikut berteriak untuk didengar. Kamu tidak perlu mengubah siapa dirimu untuk bisa diterima. Keheninganmu bukanlah sebuah kelemahan yang harus diperbaiki. Ia adalah sebuah kanvas kosong yang bisa kamu lukis dengan pengamatan yang tajam, respons yang bijaksana, dan kehadiran yang kuat. Berdiam diri bukanlah tanda kekosongan, melainkan tanda kendali. Kendali atas reaksimu, kendali atas energimu, dan yang terpenting, kendali atas dirimu sendiri. Bahkan di tengah badai, orang yang mampu berdiam diri dengan tenang adalah orang yang sesungguhnya menguasai arah angin. Kamu adalah jangkar di tengah lautan yang bergelombang. Tugasmu setelah menonton video ini sangat sederhana, namun bisa jadi sangat transformatif. Dalam 24 jam ke depan, carilah satu momen di mana kamu biasanya akan langsung berbicara. Mungkin saat temanmu meminta pendapat, saat ada perdebatan di grup WhatsApp, atau saat kamu merasakan dorongan untuk mengisi keheningan yang canggung. Alih-alih langsung merespons, berhentilah. Ambil jeda. Diamlah selama 5 detik. Gunakan waktu itu untuk sekadar mengamati dan merasakan apa yang terjadi di dalam dan di luar dirimu. Hanya itu. Jangan menghakimi, jangan merencanakan, cukup diam dan hadir. Rasakan kekuatan yang muncul dari jeda kecil itu. Itulah langkah pertamamu dalam menguasai seni yang telah kamu miliki seumur hidupmu. Biarkan diammu berbicara.